Ovi Diandra untuk feature. Ovi Diandra untuk feature. Ovi Diandra untuk feature. Ovi Diandra untuk features. Peran desa adat untuk mengatur disiplin protokol kesehatan. Di tengah pandemi COVID-19, peran semua pihak sangat dibutuhkan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan ini. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga harus aktif terhadap masalah ini karena kunci penanggulangan COVID-19 adalah disiplin dan kerjasama dari semua pihak. Desa adat di Bali juga menjadi kunci penting di masyarakat, khususnya untuk mengatur kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Peran desa adat pun dinilai sangat efektif untuk meningkatkan kedisiplinan dan membantu menurunkan angka kasus COVID-19. Baik. Peran desa adat dalam hal ini sudah tentu satu, kita harus sangat peduli. Itu yang pertama, bahwa COVID-19 ini kalau di Bali kita sebut keberbahan Gering Agung ya. Ini sudah memang membahayakan bahkan dunia, bukan saja Indonesia, juga termasuk Bali juga sangat sangat kesulitan oleh pandemi COVID-19 ini, baik untuk hidup kita, kesehatan kita, maupun ekonomi kita yang sangat terpuruk. Dan terutama sekarang dengan munculnya dan sudah mewabahnya, menularkannya varian baru, yaitu varian Delta yang berasal dari India dan Inggris. Nah, ini memang varian Delta ini sangat berbahaya, baik terhadap ancamannya maupun penyebarannya itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, desa adat yang memang sudah sangat berperan dan diperankan oleh pemerintah daerah Bali maupun juga pemerintah pusat, karena Ratu sendiri sering diminta dan menerima dari Kementerian Kesehatan Pusat, bahkan para direktur-direkturnya datang, dan juga Ratu sebagai Pendeta Agung sering diminta untuk menjadi narasumber dalam webinar-webinar nasional tentang pengendalian COVID-19 ini oleh pemerintah pusat, terutama Kementerian Kesehatan. Maka MDA dan desa-desa adat seluruh Bali yang sudah atas prakasa Gubernur Bali Pak Wayan Koster, kita sudah membentuk Satgas Gotong Royong. Menurut Ketua Majelis Desa Adat Ide Penglingsir Agung Putra Sukehet, desa adat siap bahu-membahu dan bergotong royong untuk mengatasi permasalahan COVID-19. Desa adat sendiri siap menindak dengan tegas masyarakat yang melanggar agar meningkatkan kedisiplinan. Selain itu, edukasi juga harus dilakukan dengan baik. Ya, sanksi-sanksi adat itu memang dulu pada saat Satgas Gotong Royong mulai kita aktifkan, pada saat itu kita memang pembinaan itu supaya mantap, jadi persuasif, dan kemudian dilakukan sanksi denda waktu itu. Sanksi denda bahkan sampai ada yang 200.000, 250.000, ada yang sanksi beras. Itu semuanya sudah ada perarem-peraremnya. Di desa-desa adat semuanya mempunyai perarem COVID-19 namanya. Di dalam peraturan gubernur sudah juga ada sanksi-sanksinya. Tetapi sudah tentu yang paling utama yang kita harapkan adalah kesadaran masyarakat dengan edukasi, dengan penyadaran, dan masyarakat Bali sebenarnya sudah sadar betapa bahayanya COVID-19 ini. Pihaknya juga menghimbau agar peningkatan disiplin di masyarakat bisa lebih dilakukan, mengingat angka kasus COVID-19 di Bali cukup tinggi selama beberapa minggu terakhir. Bersama TNI Polri, bersama anggota Satgas yang lain, termasuk juga para dokter, para perawat, para medis semuanya lah. Dan sudah tentu dengan pecalang-pecalang kita selalu terdepan, agar bagaimana sekarang masyarakat kita, terutama di dalam menghadapi varian Delta ini, disiplin kita terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, tidak mengadakan kerumunan keramaian, menjauhi kerumunan,
itu benar-benar harus lebih diketatkan, lebih disiplinkan, ya. Nah, ya itu kita memang selalu kita bergerak di situ, dan gubernur juga dan Satgas pengendalian COVID di Bali ini juga selalu mengingatkan kita juga agar desa-desa adat ini semakin tetap bersemangat walaupun sudah mungkin lelah, karena sudah semuanya kita lelah memang, tapi kita tidak boleh merasa lelah, kita harus bersemangat. Dan karena desa-desa adat, pecalang-pecalang kita semuanya memang menjadi harapan masyarakat, sehingga kalau kita tetap disiplin di dalam baik untuk melaksanakan vaksinasi, jadi tidak ada sekarang yang boleh kemudian tidak mau divaksinasi. Tentunya, jika desa adat di Bali berhasil menegakkan disiplin krama desa untuk melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 dengan tertib, maka penyebaran COVID-19 di Bali pasti bisa dihentikan. Maka dari itu, inilah saatnya kita untuk selalu taat dan tidak abai demi mengakhiri perang terhadap COVID-19.